Oke, selamat pagi Bapak-Bapak peserta BST ya, Basic Safety Training di grup 2 ini, grup 3. Oke, saya perkenalan dulu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, serta BST yang swastiastu, selamat pagi. Oke, sebelumnya perkenalan diri, pagi, dengan saya Haratua Panggabean, ya, gelar Kapten, Master Marine ya, jabat pengalaman berlayar saya dari tahun 2012 sampai tahun 2021 ya di 2 perusahaan Singapura. Saya juga pernah bekerja di kapal Brazier pengurukan ya di Eropa, dan di Singapura itu di kapal bulk carrier ya. Kalau bapak-bapak nanti berlayar di kapal bulk carrier ke depannya, oke. Untuk pengenalan itu, umur saya 32 tahun, saya tinggal di Bekasi, ya, saya tinggal di Bekasi, anak satu, ya, saya juga bekerja di BP2IP pengajar, serta di Marine Cargo Surveyor di perusahaan swasta yang dinaungi oleh Adaro, ya. Oke, itu aja perkenalan singkat dari saya, Bapak semuanya. Oke, di sini baru mengambil BST, berarti belum pada pernah berlayar ya, Bapak-Bapak ya. Oke, oke. BST, Basic Safety Training. Bapak-bapak tahu nggak kenapa ngambil BST? Dasar utama sertifikat of proficiency ya. Proficiency itu adalah BST itu. Ini apa? Saya kasih screen. Oke. Oke. Ini dia. Ya. Nanti Bapak akan dapat sertifikat begini. Ya. Untuk pengenalan BST itu, pengenalan BST itu kenapa? Setiap pelaut diwajibkan untuk mengenal BST itu tergantung dalam ya STCW ya, STCW Standard Training Certificate in Housekeeping dan IMO Model Course 1.13, 1.19 sampai dengan 1.21. Yang terdapat isinya adalah untuk personal support teknik, elementary first aid, fire prevention and fire fighting, dan personal safety and social responsibility. Inilah hal-hal yang Bapak pelajarin selama di BST ya, Bapak-bapak ya. Itulah kenapa Bapak-bapak harus memiliki BST, karena dasar dari sertifikat itu ada dijelaskan di sertifikat itu sendiri. Jadi ingat Bapak-bapak, jangan cuma ambil sertifikat ya, tapi harus tahu isinya apa aja di dalam. Karena nanti itu yang Bapak pakai di kapal. Oke. Secara singkat, BST itu merupakan Basic Safety Training atau singkat dengan BST, yang merupakan pelatihan dasar ya, pelatihan dasar keselamatan yang umumnya untuk keselamatan di atas kapal selama berada di lautan lepas ya. BST itu bertujuan sendiri untuk melatih ya calon Bapak ini, calon para pelaut yang bekerja di kapal laut agar dapat melakukan prosedur keselamatan serta langkah penanganannya dengan baik dan benar sehingga dapat minimal jatuhnya korban jiwa terjadi kecelakaan. Ingat, intinya Bapak mengambil BST ini sebenarnya basic untuk penyelamatan diri, basic untuk penyelamatan diri dalam arti dalam kegiatan yang Bapak di kapal ya. Jadi BST ini untuk di kapal beda lagi Pak kalau Bapak berada di offshore ya. Ada lagi nanti basic tersendirinya, BOSIET namanya ya. BOSIET kalau di offshore. Kalau di kapal secara general yang diatur dalam STCW, Standard Training Certificate Housekeeping, itu dikatakan BST ya. Oke, Pak Kelvin Lukas, tolong dibacain Pak ini. Oke, saya baca. Ya. Selama latihan kita diberikan beberapa materi, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Personal survival teknik, pengenalan keselamatan dan bertahan hidup keadaan darurat, evakuasi atau pesawat luput maut. Oke, terima kasih Pak Kelvin.
tadi kan saya kasih tahu, dikatakan di sini adalah personal survival technique. Ini secara incinya ya, secara incinya 1 sampai 1,113 dikatakan di sini. Tetapi secara garis kecilnya ya, dikatakan ini dia. Jadi cuma bukan personal survival training, itu ada yang isinya tentang pengenalan tentang keadaan darurat. Ya, keselamatan bertahan hidup, keadaan darurat, evakuasi pesawat luput maut, ya, alat-alat penolong perorangan, bertahan hidup di laut, peralatan radio darurat, dan bantuan helikopter. Ya, inilah isinya dari BST Bapak tersebut nanti, ya, di personal teknik, personal protective teknik, ya. Yang kedua, tolong Pak Jusman Syahrial dibacakan Pak, yang ke nomor 2, fire prevention and fire fighting. Pak Jusman. Halo Pak. Ya, Pak Jusman, silakan Halo. dibacakan. Meminimalkan terjadinya kebakaran, memelihara kesiapan dalam merespon keadaan darurat kebakaran, dan melawan dan memadamkan kebakaran. Oke, itu dia yang kedua ya. Fire prevention and fire fighting, artinya kegiatan cara dasar untuk melawan kebakaran dan penanggulangannya, meminimalkan terjadinya kebakaran, memelihara kesiapan dalam respon dalam keadaan darurat, dan melawan dan memadamkan kebakaran. Oke, yang ketiga ini elementary first aid yang mungkin akan diajarkan nanti oleh pihak dokter yang ada di STIP ya, Bapak-bapak. Jadi saya tidak akan membahas ini, yang dimana ini mempunyai waktu tersendiri untuk Bapak nanti mempelajarinya. Oke, saya secara khusus ya, Bapak-bapak ya, akan menjelaskan tentang yang ini dia. Keadaan darurat. Keadaan darurat ya. Keadaan darurat. Oke, kita balik ke sini, keadaan darurat. Sabar, Bapak-bapak. Oke. Ini dia, keadaan darurat adalah keadaan di luar batas keadaan normal ya. Ingat, saya akan menerangkan tentang apa aja sih itu yang namanya keadaan darurat ya. Apa aja yang dikatakan dalam keadaan darurat dan apa simbol dan juga medianya ya. Apa simbol dan juga medianya. Oke. Bapak-bapak nanti kalau mendengar yang namanya isyarat bahaya ya, isyarat bahaya yaitu kebakaran dan keadaan darurat. Contoh, 7 pendek dan 1 panjang, yaitu 7 tiup pendek dan 1 tiup panjang suling kapal, itu dikatakan namanya abandon ship drill, yaitu meninggalkan kapal, abandon ship. Ya, 7 pendek dan 1 tiup panjang ya, itu dikatakan abandon ship. Ya, kalau Bapak sudah mendengarkan yang namanya isyarat yang namanya tentang ini, bunyi ini, silahkan segera menuju yang namanya master station ya, dan menunggu perintah dari officer ataupun master di atas kapal. Yang artinya Bapak harus meninggalkan kapal. Yang artinya juga bahwa keadaan darurat yang tidak bisa ditanggulangi. Ya, seperti contoh ya, contohnya itu kapal Bapak itu kebakaran dan kebakarannya tidak bisa ditanggulangi oleh pihak kapal ya, maka Bapak kru harus mengambil tindakan yang disponsori oleh atau dikomandokan oleh master kapal ya, untuk meninggalkan kapal segera ya. Itu 7 tiup pendek dan 1 tiup panjang ya. Yang kedua, keadaan kebakaran ya, bunyinya adalah continuous ringing. Kebakaran dan keadaan darurat, bunyi lonceng kapal berbunyi alarm terus-menerus dalam jangka waktu 10 detik. Ya, ini adalah alarm untuk kebakaran, Bapak-bapak ya. Alarm kebakaran. Jadi ada 2, yang pertama itu kebakaran dan meninggalkan kapal. Ini adalah hal yang harus Bapak ingat ya, yang A dan yang B. Oke. Yang ketiga itu adalah orang jatuh ke laut atau biasa dikatakan dalam bahasa Inggrisnya man overboard. Man overboard adalah 3 tiup panjang. 3 tiup panjang. Contohnya bunyinya
tet, tet, tet. Nah, itu adalah 3 tiup panjang ya. Tapi keadaan ini harus diulangi secara terus-menerus ya. Bapak-bapak ya. Secara terus-menerus ya. Terus-menerus. Terus-menerus artinya bahwa keadaan itu adalah ada orang yang jatuh ke laut. Ya. Oke. Saya ingin mengatakan bahwa setiap namanya keadaan-keadaan darurat, bapak-bapak selalu menuju yang namanya ke master station, ya, tempat titik berkumpulnya orang, ya, yang dimana nanti bapak akan dikomandoin oleh duty officer maupun duty engineer, ya, ataupun chief officer ataupun chief engineer yang jadi kepala dalam keadaan darurat tersebut yang dikomandoin oleh master sendiri. Oke, yang dalam hal ini semuanya bapak-bapak ya, kalau misalnya kejadian tersebut batal ataupun palsu ataupun bisa dikatakan bahwa tidak ada kejadian tersebut, maka dapat membatalkan dengan suling 3 pendek. Ya, 3 pendek. Ya, ingat 3 pendek. Oke. Gimana bapak-bapak, cukup jelas? Jelas, jelas Pak. Oke, saya tanya Jelas, dulu Pak, Mas jelas. Firgan. Tadi saya katakan Mas Firgan kalau abandon ship drill meninggalkan kapal, isyarat bahayanya gimana Pak? Iya Pak, Kalau telat nih Pak suaranya. abandon ship drill meninggalkan kapal, tadi isyarat bunyinya gimana Pak? 7 tiup pendek dan 1 tiup panjang suling kapal Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Firgan. Ini ada lagi siapa ini? Ada Pak Khairil Rubis. Kalau yang namanya abandon ship drill Pak, abandon ship drill, man overboard, orang jatuh ke laut, isyarat bunyinya gimana Pak? Bicaranya 3 tiup pendek Pak. Oke, 3 Suling tiup kapal. panjang. Kira ya, Iya. 3 tiup panjang. Iya Pak. Oke, apa Pak? Namanya kita belajar ya. Oke, Mas Kelvin Lubis, Mas Kelvin Lukas. Kalau yang namanya ada kegiatan fire drill lah dikatakan ya. Setelah mendengarkan yang namanya isyarat bunyi dari pemadam kebakaran, tapi tiba-tiba komandan kapten itu membatalkannya. Itu gimana Pak? 3 tiup pendek. Tit, tit, tit. Oke, terima kasih Mas Kelvin. Ya, sebelumnya Ya, itu kalau ada yang namanya kebakaran, itu harus pertama adalah continuous ringing atau bel berbunyi, ya, berbunyi yang dimana setelah pembatalannya dibatali dengan 3 tiup pendek. Oke, terima kasih Tesi. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya itu kemarin saya mau bertanya ke bapak-bapak. Kemarin bapak-bapak sudah mengenal yang namanya skoci? Sudah dikasih tahu? Sudah dikasih tahu? Apa itu skoci? Belum. Skoci ada lifeboat. Oke. Udah dipelajarin kemarin sama dosen sebelumnya? Belum? Belum Cap. Oke. Ini dia. Oke, kita ke skoci ya. Oke. Oke, skoci adalah apa itu skoci atau lifeboat? Apa bedanya skoci dengan rescue boat? Belum tahu ya? Oke, skoci penolong atau lifeboat ya. Dan bedanya itu sama dengan rescue boat atau skoci penyelamat. Skoci penolong digunakan oleh seluruh kru dalam keadaan darurat atau emergensi untuk meninggalkan kapal dalam keadaan darurat. Sedangkan rescue boat atau skoci penyelamat adalah digunakan untuk menolong, ya, untuk menyelamatkan
kalau ada keadaan darurat atau orang jatuh ke laut atau keadaan emergensi untuk penyelamatan. Sedangkan skoci penolong atau lifeboat adalah untuk menyelamatkan seluruh kru. Itu bedanya. Ya. Yang kedua, dari segi kapasitas. Skoci ataupun lifeboat, skoci penolong itu tergantung dari jenis dan juga GT kapal tersebut. Ya, berapa GT-nya, berapa apa jenisnya, jadi diatur. Kapal tanker, kapal penumpang itu beda-beda. Ya, Bapak-bapak ya semuanya ya. Oke, itu bedanya antara skoci penolong dan juga skoci penyelamat, yaitu lifeboat dan rescue boat. Oke, macam-macam skoci ya, ataupun lifeboat itu. Yang pertama itu skoci penolong terbuka ada, skoci penolong tertutup sebagian, skoci penolong tertutup sebagian yang dapat membalikkan diri, skoci penolong tertutup seluruhnya, sampai dengan 6 ini, skoci penolong dengan pelindungan kebakaran. Ya, ini semuanya Pak tergantung dari kapal tersebut apa, ya tipenya berapa, GT-nya berapa, itu semua diatur di SOLAS. Yang dimana jikalau sudah approval SOLAS, berarti kapal itu sudah memenuhi standar untuk layak laut. Oke, tetapi yang kedua, kapasitas ya, kapasitas dari skoci penolong itu berbeda-beda. Oke, Mas Kelvin Lukas, saya senang sekali lihat Mas Kelvin Lukas ini. Coba dibacakan dulu Mas Kelvin Lukas yang A ini. Nih. Oke. Yang bagian A ya, kapasitas skoci penolong, rumus kapasitas isi skoci dalam kaki kubik 10 atau rumus kapasitas isi skoci dalam meter kubik 0,283. Catatan rumus ini untuk skoci yang panjangnya 24 kaki atau 7,3 meter. Maksudnya apa tuh Pak? Kurang ngerti sih. Nah, Oh, terima kasih. 02. Makanya saya suruh baca biar bertanya. Saya senang begini. Oke. Oke, jadi kapasitas skoci itu, Bapak-bapak ya, itu tergantung dari GT, tipe, dan panjang kapal. Ya, jadi semakin panjang kapal itu, Pak, isinya pasti semakin banyak, tidak? Betul tidak? Betul Ya, ya? betul, Pak. Ah, betul. Betul. Tergantung dari panjang. Pertama, yang kedua, kapal penumpang. Semakin banyak orang yang diangkut, semakin banyak nggak jumlah skocinya. Betul tidak? Ya, betul, Pak. Betul. Oke. Yang ketiga, tipe. Ya, tipenya yang tadi itu tipenya kapal penumpang atau kapal kargo. Ya, itulah kenapa skoci penolong itu ya berdasarkan tipe dan juga jenisnya. Jadi dikatakan kapasitas sama dengan isi skoci dalam kaki kubik 10 atau rumus kapasitas sama dengan isi kubik skoci dalam metrik kubik. Nah, ini berdasarkan dari panjangnya ya. Jadi kalau panjang 7,3 meter berarti skoci tersebut harus minimal 0,283 volumenya ya, artinya per orang 0,283. Ya, ini tergantung dari kapasitas akomodasi dari kapal tersebut. Ya, kalau kapal kecil akomodasinya kecil ya. Berbeda dengan takbut. Kalau di takbut tidak ada skoci, Pak. Yang ada life raft. Ya. Ya. Beda ya. Oke. Pak Khairul Lubis, tolong dibacakan dulu, Pak. Yang B. Oke. B, kapasitas skoci tidak boleh lebih dari 150 orang dengan berat rata-rata 75 kg dan memakai rompi penolong penumpang dapat duduk dengan posisi normal dan tidak mengganggu alat penggerak. Yang kedua, setiap posisi tempat duduk harus diterakan dengan jelas pada skoci penyelamat. Jumlah skoci yang harus dibawa di atas kapal. Nah, ini berdasarkan jumlah, yaitu contohnya tipenya seperti kapal penumpang dan kapal kargo. Ya, kapal penumpang itu Pak, itu kapasitasnya banyak. Kenapa? Karena dia harus dapat menampung total penumpang plus 10% dari total penumpang tersebut. Harus mampu. Ya, misalnya kapal penyeberangan itu kapasitas total penumpang itu dapat mengangkut 1.000. Ya, 1.000. Maka dia harus memiliki
10% spare untuk kapal skoci ini. Artinya 1000 tambah 10%, berarti 1100 lah mereka harus maksimal harus mengangkat total dari kapasitas lebut tersebut, ya, dengan catatan tidak boleh lebih dari 150 orang dengan kapasitas masing-masing orang 75 kilo. Tuh Bapak-bapak. Ya. Jadi kalau Bapak-bapak yang memiliki berat jenis gede-gede, ya mohon maaf nih, itu dikali 2 dihitungnya di skoci. Ya, dikali 2. Yang kedua, setiap skoci itu, ya di dalam skoci pasti memiliki yang namanya nomor 1, 2, 3, 4, 5 harus ada. Jadi setiap kru itu atau penumpang itu dapat mengetahui. Jadi kalau Bapak nanti naik ke kapal, dipastikan di master station namanya, nomor bangku Bapak di skoci nomor berapa. Jadi Bapak ingat itu. Jadi nanti kalau ada kejadian emergensi, hal yang pertama Bapak harus duduk di nomor Bapak sendiri. Ya, jangan mengambil nomor orang lain karena masing-masing sudah diatur di situ di manajemen kapal tersebut. Oke? Oke, Pak. Oke, siapa? Oke. Makasih, Pak. Oke, saya cuma mau ngasih tahu ya Bapak-bapak ya. Ini tolong di screenshot dulu nih. Ayo, screenshot dulu Bapak-bapak semuanya. Saya cuma ngasih clue aja nanti ke Bapak-bapak. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Tolong dibuka kameranya. Ada yang ingin dipertanyakan? Bapak-bapak? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas? Benar. Oke. Oke, kalau cukup jelas, nanti saya akan bikin tugas ya. Satu soal aja, saya nggak banyak-banyak. Satu soal aja. Nanti dikirim ke email saya. Ya. Kalau Bapak-bapak memang susah mengirim emailnya ke email saya, nanti Bapak-bapak tolong dikirim ke grup. Dua, tidak masalah. Ya. Yang saya suruh tadi nanti saya bikin soal, tolong di grup. Ya. Ini pesertanya ada sampai 30 orang, tapi yang kelihatan cuma 13 orang. Bapak nanti saya bikin laporannya, biar saya tahu siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir, siapa yang uka-uka, siapa yang calo. Oke? Siap. Oke? Ada yang ingin dipertanyakan, Bapak-bapak semuanya? Begini, kita Tidak nanti ada. kembali ya, siang ya. Ya. Oke, Pak. Oke? Hairul Sudah ada? Anwar, Pak, mau bertanya dia, Pak. Gimana? Enggak, Pak. Enggak. Hairul Anwar. Oh, ya udah. Oke ya, Dia saya tutup. pengen tahu, Pak, kalau itu dia. Gimana Mas Kelvin? Katanya siang ketemu lagi jam berapa, Pak? Nah, itu tergantung saya. Kalau saya kasih tahu nanti sudah siap-siap standby. Ada yang mau kabur, ada yang mau kemana, saya nggak mau. Itu udah kebiasaan itu, udah ketahuan saya itu ya. Tergantung saya. Ini soalnya yang namanya Dika Taruna ini suka jalan-jalan dia, Pak. Suka nanya terus dia. Namanya bapak-bapak sudah Enggak, melakukan Pak. yang namanya Itu diklat, bohong, Pak. berarti harus siap. Bapak sudah mengikuti diklat, menulis surat pernyataan, harus siap mengikuti pembelajaran. Itu ya. Oke? Ya, siap, Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup aja ya. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih ya. Begini ya.